Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, saudara-saudara jemaat Kemim Yordan Lewet. Kita bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara kita sampai hari ini. Kita sudah berada di bulan Mei, di minggu yang pertama ini. Minggu-minggu ini kita masih ada dalam minggu-minggu perayaan Paskah. Walaupun saudara-saudara kita masih harus berada di rumah masing-masing untuk beribadah, tetapi mari bersyukur sebab Tuhan masih menganugerahkan waktu yang baik ini kepada kita, berkumpul di tengah keluarga dan beribadah bersama. Sebab bagaimanapun juga kehidupan sebagai orang percaya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan yang beribadah. Kalau ia sudah melepaskan dirinya dari kehidupan yang beribadah, apa jadinya? Tentu ia akan salah langkah hingga salah arah. Saudara, seperti orang-orang Israel, menjaga hubungan dengan Allah itu memang adalah suatu hal yang prioritas dalam hidup mereka. Sebab itu saudara, ketika mereka diizinkan pulang dari tanah pembuangan, dua hal yang menjadi isu utama bagi mereka yang kembali ke Yehuda, kembali ke tanah asal mereka dari pembuangan, adalah pertama, menyembah Allah Israel di bait Allah yang dibangun kembali di Yerusalem. Dan yang kedua, mempelajari kembali hukum Taurat untuk senantiasa menjadi umat Allah yang sesungguhnya dan hidup berdasarkan firman Allah itu. Ini menjadi hal yang utama dalam kehidupan orang Israel yang pulang dari pembuangan. Komitmen mereka kepada Allah harus kembali terjaga. Beribadah di bait Allah dan mempelajari kembali hukum Taurat yang adalah firman Allah yang menjadi penuntun dalam hidup mereka. Nah, saudara-saudara, bacaan kita hari ini tentang Nehemia yang menerima kabar dari Hanani dan beberapa orang dari Yehuda tentang keberadaan umat Israel yang sudah pulang dari pembuangan itu. Kabar tentang bagaimana keadaan Yerusalem dan pembangunannya di sana. Di ayat 3 kita mendapati Hanani dan beberapa orang yang dari Yehuda itu mengabarkan, dikatakan orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Itu kabar yang dibawa kepada Nehemia. Pada saat itu Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Nehemia adalah orang Yahudi, adalah orang Israel yang masih tinggal di Persia. Dia menjadi juru minuman raja. Seorang juru minuman raja, saudara-saudara, adalah orang yang mendapatkan kepercayaan yang besar dari raja. Sebab seorang juru minuman, dia harus mencicipi minuman itu sebelum ia berikan kepada raja. Beracun atau tidak itu diuji oleh seorang juru minum. Jadi memang tidak sembarangan memilih orang seperti ini menjadi juru minum raja, tidak sembarangan. Nehemia ternyata sekalipun sebagai orang Yahudi di tanah Persia, dia dipercaya. Luar biasa. Dipercaya sebagai orang luar di negeri asing.
Kalau minggu yang lalu saudara-saudara kita belajar tentang Mordekai, seorang Yahudi di negeri Persia yang mendapatkan penghormatan oleh karena ketulusannya. Hari ini kita belajar tentang Nehemia, di negeri orang pun dia dapat dipercaya. Tidak mudah memang menjaga sebuah kepercayaan. Hanya orang yang betul-betul bertanggung jawab dan mempunyai hati dan niat yang baik yang dapat dipercaya. Hari-hari ini mendapatkan orang yang dapat dipercaya mungkin sulit, tetapi pasti ada dan masih banyak. Sebab kenyataan yang terjadi kadang-kadang tidak sedikit orang yang menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan. Bahkan mungkin ada yang menusuk dari belakang atasannya atau pimpinannya demi suatu tujuan tertentu. Nah, Nehemia menjadi contoh yang baik bagaimana mengabdi dan melayani dan dapat dipercaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, kehancuran tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbangnya yang terbakar adalah merupakan malapetaka yang hebat. Itu bukan hanya kerusakan secara fisik saja, tetapi ini merupakan aib, celaan. Itulah sebabnya di ayat 3 tadi Hanani dan orang-orang yang dari Yehuda mengatakan bahwa orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Nah, jadi bukan hanya kerusakan fisik yang mereka alami, tapi bagi mereka kerusakan itu merupakan sebuah celaan, aib. Mengapa? Karena bagi orang Israel, tetapi juga Nehemia, kehancuran itu adalah sebuah kehancuran nilai atau kehancuran simbol kehidupan umat. Sebab Yerusalem adalah simbol kehadiran Allah. Yerusalem adalah kota Allah. Bait Allah dibangun di sana. Itulah sebabnya ketika mendengar kabar ini, Nehemia menangis dan berkabung. Dia berdoa dan berpuasa kepada Allah. Dan saudara, mari kita lihat yang menarik dalam puasa dan doa Nehemia adalah kehancuran tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbangnya yang terbakar tidak hanya dilihat sebagai sebuah kehancuran biasa, melainkan selalu dilihat bahwa Allah murka dan meninggalkan umatnya akibat dosa-dosa umatnya. Sebab itu dalam ayat 6 dan 7 Nehemia mengaku tentang dosa-dosa umat Tuhan sendiri, dosa-dosa umat Israel itu, bahkan ia mengakui dosa-dosanya dan keluarganya. Luar biasa. Hanya orang yang rendah hati yang mau dipulihkan yang dapat bersikap seperti ini. Orang yang tinggi hati atau orang yang sombong tidak akan mampu melihat bahwa sebuah kehancuran adalah akibat karena dosa. Hanya orang yang sadar dan rendah hati di hadapan Tuhan yang dapat mengakui dosa-dosanya sendiri, yang di dalamnya dia merindukan pemulihan dari Tuhan. Sangat jelas kita dapati hal itu ketika Yeremia berkata bahwa kiranya Tuhan beri telinga dan buka mata dan mendengarkan doa baik dia dan orang-orang Israel. Mereka mengaku segala dosa yang telah dilakukan terhadap Tuhan. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Itu yang disampaikan Nehemia dalam puasa dan doanya. Saudara-saudara, kehancuran ataupun keruntuhan
menciptakannya kembali, tidak ada jalan lain selain berpuasa dan berdoa, memohon kemurahan Allah yang di dalamnya ada pengakuan dosa dan pertobatan. Ini yang dilakukan oleh Nehemia ketika menghadapi kenyataan yang memilukan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari-hari ini kita pun sepertinya berada di tengah reruntuhan dalam tanda kutip, dalam mana pandemi COVID-19 ini membuat kita sepertinya tidak berdaya. Hidup kita yang biasa dan normal sepertinya terenggut, diambil oleh wabah ini. Kita berada dalam kerisauan, ketakutan. Kita tidak bisa berbuat banyak seperti hari-hari yang lalu. Bahkan mungkin akibat pandemi ini sepertinya mengancam nilai-nilai kehidupan kita sebagai orang percaya. Bisa saja orang mulai menjauh dari Tuhan, berhadapan dengan situasi yang sulit ini. Mungkin saja ada orang-orang yang bilang, "Kenapa masih lagi beribadah? Kenapa toa lagi masih berteriak-teriak dalam peribadatan ribut?" Di jemaat lain seperti, kenapa toh orang masih? Saudara-saudara, mungkin hal-hal ini menjadi warna kehidupan kita. Mudah-mudahan tidak. Di saat mengalami pandemi ini, kenapa masih ada lagi ini, masih ada lagi itu? Masih beribadah, masih ada ini, masih ada itu. Orang so nyadar, orang masih ada. Hati-hati. Jangan-jangan hidup keberimanan kita sementara terenggut oleh wabah ini. Firman Tuhan mau mengingatkan kepada saya dan saudara-saudara, justru dalam situasi-situasi seperti ini, kita diajak untuk mari tetap mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh. Jangan tambah-tambah lagi dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup menakutkan wabah ini, saudara. Oleh karena itu, seperti Nehemia, mari mengakui dosa-dosa kita dan bertobat. Kalau kita mau keadaan kita dipulihkan, mari bangun lagi hubungan dengan Tuhan. Kalau misalnya sudah mulai ada keretakan dan kerenggangan oleh karena situasi dan keadaan ini, mari bahu-bahu baik lagi dengan Tuhan, saudara. Kekuatan mana yang dapat membuat kita bertahan di tengah situasi-situasi yang sulit, apalagi di hari-hari ini? Tidak ada kekuatan, tidak ada jabatan, tidak ada kekayaan yang dapat menjamin kita dari situasi-situasi yang sulit ini. Orang percaya cuma mau mengatakan, cuma Tuhan kiranya bermurah hati atas kita, sehingga kita mampu untuk menjalani hidup dan tetap bertahan. Doa dan puasa Nehemia mengandung arti pengakuan, pertobatan, dan pembaharuan hidup. Nehemia tidak hanya melihat bahwa keruntuhan tembok Yerusalem dan terbakarnya pintu-pintu gerbang adalah akibat ulah orang-orang yang tidak simpati dengan pembangunan itu. Tidak hanya dilihat seperti itu, tetapi Nehemia melihat bahwa itu pun akibat dari dosa-dosa umat Tuhan
termasuk dosanya dan keluarganya. Ini sebuah pengakuan yang luar biasa. Jangan-jangan COVID-19 telah menggeser atau merampas keberimanan kita. Kita semakin menjauh dari Tuhan, semakin salah arah, salah bersikap, dan lain sebagainya. Mari bertobat. Mari datang kepada Tuhan memohon belas kasihan. Seperti Nehemia dalam doanya di ayat 9, dia bilang begini. Kami telah sangat, ayat 7, kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Ayat 9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Saudara, kita percaya Tuhan pasti mendengar doa-doa kita, puasa kita yang memohon kemurahan Allah. Yang penting adalah mari merendah, mari berubah, mari mengakui dan bertobat. Semakin dekat kepada Tuhan, itu kuncinya. Kalau kita merindukan pemulihan ini. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan di hari ini senantiasa mengajak kita belajar dari Nehemia. Kalau dari Nehemia kita mendapati bahwa sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai orang-orang percaya dalam menjalani tanggung jawab yang diemban, kiranya kita semakin dipercaya. Apapun bentuk tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, kita melakukannya dengan setia. Tanggung jawab apapun yang kita emban, jangan berubah setia. Jalani kepercayaan ini. Mari bertanggung jawab kepada yang mempunyai pekerjaan dan pelayanan kita. Itu kita dapatkan hari ini dari Nehemia sebagai seorang juru minuman yang mendapatkan kepercayaan. Siapapun kita, dengan tanggung jawab apapun kita, mari lakukan dengan penuh tanggung jawab supaya kita dapat dipercaya. Dan dari firman ini pula kita dapati Nehemia mengajar kepada kita bahwa doa dan puasa kepada Allah adalah sikap yang patut ada dalam hidup orang percaya apabila kita mau dipulihkan dan dibebaskan. Di dalamnya ada kesadaran untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan, dan tentu ada tekad untuk tidak mau jatuh lagi dalam dosa. Apalagi hari-hari ini kita rindu, kita dipulihkan dari wabah yang menakutkan ini. Saudaraku, kita percaya kalau kita tetap dalam kesungguhan, ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau Pak Presiden Jokowi bilang, jangan buat kendor, jangan buat kendor, tetap merapat kepada Tuhan, maka pemulihan itu akan kita alami. Tuhan pasti mendengar setiap apa yang kita keluhkan hari-hari ini. Itu kekuatan kita. Tuhan tidak hanya berdiam diri, Dia tidak berdiam diri. Dia senantiasa melihat kita dan pasti yakin dan percaya pemulihan sementara Dia siapkan